Yang pertama ada materi The Way the Mind Works. Pikiran atau mind seseorang adalah harta yang paling berharga. Ia selalu bersama dengan kita, tetapi kekuatan yang paling menakjubkan akan menjadi milik kita bila kita telah belajar menggunakannya. Dari Joseph Murphy, 1997, menjelaskan adanya dua tingkatan pada pikiran kita, yaitu tingkat alam sadar atau irasional dan pikiran bawah sadar. Pikiran bawah sadar adalah tempat dari emosi-emosi. Ini merupakan pikiran kreatif. Jika kita berpikir yang baik, maka kebaikan akan mengikuti. Jika kita berpikir jahat, kejahatan yang akan mengikuti kita. Begitulah cara pikiran kita bekerja. Selanjutnya materi kedua yaitu perbedaan berpikir vertikal dan berpikir lateral. Menurut De Bono pada tahun 1990 mengemukakan perbedaan ciri-ciri berpikir vertikal dengan berpikir lateral yaitu pada berpikir vertikal bersifat selektif atau didasarkan pada kebenaran. Sedangkan berpikir lateral bersifat generatif atau lebih menekankan pada kekayaan ragam. Kemudian pada berpikir vertikal bergerak sesuai arah untuk menuju ke arah pemecahan masalahnya. Berbeda dengan berpikir lateral, yaitu bergerak untuk mengembangkan arahnya. Kemudian materi ketiga, yaitu brainstorming dan analogi. Menurut Rustia, pada tahun 2008, metode brainstorming yaitu teknik mengajar yang digunakan guru dengan cara melontarkan suatu masalah ke kelas oleh guru. Kemudian siswa menjawab, menyatakan pendapat, atau memberi komentar sehingga memungkinkan masalah tersebut berkembang menjadi masalah baru. Selanjutnya, analogi menurut Ngalim Purwanto dalam psikologi pendidikan yaitu cara berpikir dengan menyamakan atau membandingkan fenomena-fenomena yang biasa atau pernah dialami. Selanjutnya materi keempat yaitu taksonomi Bloom dan pembelajaran abad 21. Pada awalnya taksonomi Bloom berkembang dari keterampilan berpikir tingkat rendah ke keterampilan berpikir tingkat tinggi. Yang awalnya 3 aspek pengetahuan dari kemampuan C1 sampai C3 yaitu kemampuan untuk mengingat, memahami, dan mengaplikasikan. Sekarang 3 aspek pengetahuan yang diharapkan pada abad 21 ini meningkat supaya anak bisa lebih berpikir kritis, yaitu lanjutan dari taksonomi Bloom sebelumnya, yaitu dari C4 sampai C6. Kemampuan untuk menganalisis, kemampuan untuk mengevaluasi, dan kemampuan untuk mencipta. Sistem pembelajaran di abad 21 ini sebenarnya bukan lagi berpusat pada pendidik, melainkan berpusat pada peserta didik. Hal ini bertujuan untuk memberikan peserta didik keterampilan dalam kecakapan berpikir dan belajar di abad 21 ini, atau yang dikenal dengan istilah The 4C Skills. Keterampilan 4C ini meliputi critical thinking and problem solving, communication, collaboration, and creativity and innovative. Lalu ada materi yang kelima, yaitu pengembangan alat ukur kemampuan berpikir. Untuk mengetahui tingkat keberhasilan siswa dalam mengembangkan kemampuan berpikir, diperlukan suatu alat evaluasi yang dapat mengukur kemampuan tersebut. Pengukuran merupakan faktor penting dalam pendidikan karena melalui pengukuran akan diketahui secara persis di mana posisi siswa dalam suatu saat atau pada suatu kegiatan. Pengukuran dalam bidang pendidikan dimaksudkan untuk mengukur atribut atau karakteristik siswa tertentu. Peranan pendidik untuk mengembangkan keterampilan berpikir kritis dalam diri pelajar adalah sebagai pendorong, fasilitator, dan motivator. Dalam hal berpikir kritis, siswa dituntut menggunakan strategi kognitif tertentu yang tepat untuk menguji keadaan gagasan pemecahan masalah tersebut dan mengatasi kesalahan atau kekurangan. Kemampuan berpikir kritis akan memungkinkan siswa untuk dapat menentukan informasi apa yang didapat, ditransportasi, dan dipertahankan. Selanjutnya, materi yang terakhir yaitu pengembangan alat ukur kemampuan berpikir dan uji coba instrumen. Materi pengembangan alat ukur kemampuan berpikir sebelumnya sudah dijelaskan, kemudian langsung saja ke uji coba instrumennya. Menurut Ari Kunto, instrumen adalah alat bantu yang digunakan oleh peneliti ketika mengumpulkan data. Tujuannya agar peneliti sistematis dan mudah. Contoh instrumen itu seperti tes, kuesioner, atau angket, dan masih banyak lagi. Sebelumnya kita harus mengetahui apa tujuan dari membuat instrumen tersebut. Misal, tes memiliki tujuan untuk ingin mengetahui kemampuan murid tersebut sudah sampai mana. Kemudian jika sudah mengetahui tujuan tersebut, selanjutnya membuat indikator-indikator untuk kebutuhan tes atau kuesioner yang ditanyakan nantinya kepada murid. Setelah membuat indikator tersebut, kemampuan yang diinginkan selanjutnya membuat kisi-kisi dari tes atau kuesioner tersebut. Jika sudah, kemudian instrumen tersebut diuji cobakan. Kemudian instrumen diuji validitasnya dan reliabilitasnya. Diuji validitas dan reliabilitas supaya instrumen tersebut valid dan reliable, dan tidak asal. Jika valid atau benar, maka hasil pengukuran akan benar. Uji reliabilitas menunjukkan sejauh mana pengukuran tersebut dilakukan, sehingga memberikan jaminan bahwa data hasil pengukuran tersebut tetap meskipun dalam waktu yang berbeda.